Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kelompok kami akan membahas mengenai stoikisme. Stoikisme merupakan sebuah filosofi yang mengajarkan kita untuk mengendalikan emosi, berpikir jernih dan mengarahkan perhatian hanya pada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Dengan begitu, kita bisa menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang dan rasional. Mari kita simak podcastnya bersama-sama. Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama kita di Bincang-Bincang Bersama Hujan. Ini adalah podcast, kebetulan di luar tuh lagi hujan ya, jadi kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita, Bu Cahya. Kali ini kita mau bahas tentang penerapan stoicism dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya Bu Cahya boleh memperkenalkan diri nih supaya penonton tuh pada tahu Bu Cahya ini siapa sih? Oke, jadi teman-teman, perkenalkan saya Cahya Jumyati dan saya seorang guru, gitu Karisma. Oh iya, baik. Bu Cahya ini kebetulan seorang guru yang menerapkan prinsip-prinsip stoicism dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi tema besar kita hari ini itu tentang stoicism ya, teman-teman ya, yang mendengarkan nih siapa tahu yang masih suka overthinking, ngurusin orang lain kan, terus yang suka kepikiran hal-hal yang di luar kendali kita gitu ya. Kita bisa nih sambil dengerin, sambil memahami dan mencerna isi podcastnya. Kebetulan nih Bu Cahya, saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman gitu ya tentang stoicism gitu dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya menurut Bu Cahya sendiri, definisi stoicism tuh seperti apa sih? Oke, jadi kalau misalnya menurut saya ya, stoicism itu kayak kita itu bisa mengendalikan pola pikir kita, bisa mengatur tindakan kita, atau tindakan yang akan kita lakukan pada orang, atau respon orang-orang terhadap kita. Nah, itu yang bisa kita kendalikan. Nah, kalau misalnya ada yang namanya tidak bisa kita kendalikan, itu seperti pendapat orang mengenai kita. Nah, itu tidak bisa kita, kita perkirakan gitu ya. Jadi itu sih, jadi lebih ke untuk mengurangi kecemasan kita. Jadi kita tidak perlu memikirkan apa pendapat orang tentang kita gitu. Tapi memang penerapannya itu dalam kehidupan sehari-hari itu kadang susah banget ya untuk stoicism ini. Maksudnya kadang-kadang kita tuh pengen gitu untuk gak mikirin sesuatu hal-hal yang kecil yang sebenarnya itu bukan urusan kita atau bukan kendali kita gitu ya. Tapi tetap aja gitu kadang-kadang itu muter-muter di kepala kita gitu. Betul ya banget, gitu. Nah, Bu Cahya pernah nggak sih mengalami hal seperti itu? Maksudnya apakah Bu Cahya pernah sebelum menerapkan prinsip stoicism ini dalam hidupnya Bu Cahya sendiri? Kayak misalnya dulu mungkin Bu Cahya orangnya sering mikirin orang lain atau gimana? Boleh diceritain pengalamannya Bu? Supaya kita sama-sama belajar. Jadi kalau misalnya saya dulu itu tuh pernah ya waktu sekolah itu ada rasa pengen punya teman banyak gitu, dan akhirnya tuh kadang saya bertindak sesuai apa yang teman-teman saya katakan gitu. Arti kayak misalnya teman-teman saya ngomong suka nongkrong malam atau misalnya ngomong kasar gitu ya. Dulu tuh saya waktu sekolah tuh benar-benar mikirin kayak misalnya apakah saya harus seperti itu gitu kan. Terus saya juga misalnya teman saya ngomong kamu terlalu serius, kamu terlalu terlalu ambil pusing gitu. Nah, akhirnya tuh saya kadang mikirin kayak gitu, terus saya mencoba merubah diri sesuai seperti apa yang teman-teman atau orang lain katakan gitu. Dan di situ tuh saya malah merasa capek dengan diri saya sendiri gitu. Akhirnya saya coba lebih ketenang kali ya, lebih mencoba olah emosi gitu, coba tidak mendengarkan teman-teman gitu. Dan akhirnya ya seperti itu. Setelah lulus mungkin karena emang lebih
sudah lewat masa puber atau ya seperti itulah. Jadi kayak jadi merasa kayak ya udah kayak gitu aja. Jadi teman-teman pada jauh semua dan merasa kayak ya udah pas udah lulus tuh kayak kita tinggal sendiri gitu. Kita kayak nggak perlu, bukan nggak perlu ya, jadi omongan-omongan yang dulu tuh kayak ya udahlah gitu, selama kita nyaman sama diri sendiri gitu. Jadi emang iya ya teman-teman, semakin kita dewasa gitu ya, semakin kita berproses, semakin kita melewati tahapan-tahapan hidup makin maju gitu ya, kita tuh semakin sedikit gitu teman-temannya gitu ya. Jadi sebenarnya kita juga di situ sebenarnya sedang berproses gitu ya, berproses untuk gak mikirin hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita pikirin gitu ya Bu ya. Iya betul. Kalau Bu Cahaya sendiri gitu ya, kan mungkin ya ada kalanya namanya kita manusia ya, sering bersinggungan sama orang lain gitu. Tapi kan kadang-kadang orang tuh ada aja gitu ya yang ngejudge kita gitu. Misalnya nih, kalau saya tuh pernah Bu dibilang perfeksionis gitu ya, karena kalau saya emang orangnya maunya apa-apa tuh perfect, detail gitu. Terus pernah ada orang yang bilang saya tuh orangnya kayaknya kamu terlalu perfeksionis deh, atau terlalu detail segala macam gitu kan. Nah saya tuh karena yang bilang itu nggak cuma satu orang ya gitu, yang bilang tuh banyak gitu ya, ada 3 orang. Jadi saya mulai memikirkan itu kayak emang iya ya saya tuh perfeksionis gitu kan. Saya coba introspeksi, tapi lama-lama introspeksi itu saya pikirin berhari-hari gitu. Itu sebenarnya kan nggak sehat juga ya Bu kayak gitu ya. Betul. Nah itu misalnya itu kan nggak sehat gitu, kira-kira akan mempengaruhi cara kerja, mempengaruhi dari terlalu mikirin itu sampai dampak ke kesehatan kita itu gimana sih Bu? Kalau dari aku sih emang kalau kayak gitu emang pernah ya kayak gitu juga. Emang itu tuh kayak ngedampak banget, bener-bener kayak ngedampak gitu buat diri kita sendiri. Jadi kayak emang bikin capek, terus kita mikirin banget ya kan, mikirin. Saya pernah loh waktu itu sampai kayak sakit. Jadi kalau kata orang tuh, kalau kata kakak saya tuh jadi larinya ke mah atau ke kepala pusing ya, pokoknya kayak bikin kepala pusing sih emang. Macam-macam reaksi. Iya gitu, terus sebenarnya tergantung diri sendiri sih. Kadang ada yang emang kalau misalnya kalau dari aku sendiri sih, kalau misalnya ada orang yang udah terlalu banyak, udah ada beberapa orang nih yang komen tentang diri kita tuh kayak gimana gitu. Kalau aku pribadi sih lebih ke coba introspeksi aja sih daripada mikirin emang aku orangnya gini. Emang itu termasuk introspeksi, cuman kayak gimana ya? Karena berhubung udah banyak banget nih yang ngomong nih, misalnya bukan 1-2 orang aja gitu kan. Jadi aku lebih mikirin kalau misalnya terlalu perfeksionis tuh kayak ya emang mungkin iya gitu. Tapi kalau misalnya emang nyaman ya nggak apa-apa, ya berarti emang itu diri kita gitu. Tapi kalau misalnya emang ada kalanya udah banyak kayak gitu sih ya, emang ada kalanya kita perlu emang berbenah diri dari kitanya. Kalau dari aku sih gitu. Kan kalau misalnya emang udah nyaman ya udah coba aja lah gowo. Emang mungkin orang yang kamu temuin itu kayak oh ya udah berarti emang dia orangnya tidak suka orang seperti aku gitu. Oh emang mereka mungkin kebanyakan dari orang mereka tuh tidak suka pribadi seperti saya gitu. Berarti saya tidak, lagian juga kan kita nggak ada keharusan untuk berperilaku seperti yang mereka inginkan gitu sih kalau dari saya. Jadi sebenarnya kalau kita nggak disukain sama orang atau ada orang yang nggak suka sama kita, itu nggak apa-apa banget ya Bu ya gitu. Selagi kitanya nggak merugikan orang lain. Iya, nah itu konteksnya tidak merugikan orang lain, dan selama itu kita ya berbuatnya ya baik-baik aja, bukan berbuat kejahatan gitu loh. Dengerin teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian merasa kalian udah melakukan yang terbaik, menjadi diri kalian sendiri gitu ya, tapi masih ada aja gitu orang-orang yang hate comment atau nggak suka sama diri kita, bilang diri kita buruk, diri kita ini, diri kita itu, ya sebaiknya yang kayak gitu-gitu diacuhkan saja. Bukan berarti kita nggak introspeksi ya, tapi kita harus terus berbenah diri dan itu akan terus-menerus kita lakukan gitu. Tapi kan kalau dipikirin terlalu sering dipikirin sampai berlarut-larut gitu ya, nanti kasihan sama diri kita sendiri gitu. Iya, jadi kan kalau di stoikisme itu sendiri kan yang tadi dibilang ya, yang bisa kita kendalikan tuh pikiran kita sendiri, perbuatan kita, terus gimana respon kita terhadap orang yang bertindak sama kita. Itu sih kan kalau misalnya misalnya ada yang ya komen kayak tadi gitu ya, terus gimana kita ngatur respon kita gitu, mau tetap tenangkah atau kita juga menggebu-gebu ke mereka. Jadi kan kayak suasananya makin kacau ya kalau misalnya nurutin emosi kayak gitu, lebih ngikutin pikiran orang gitu.
gitu sih Mbak. Jadi teman-teman, kalau misalnya nih kita ada emosi atau lagi kesel sama orang yang nge-hate comment sama kita, mungkin kita baiknya ambil jeda dulu gitu ya Bu ya. Tarik nafas gitu ya, supaya apa? Supaya kamu nggak meledak-ledak gitu ya. Iya, pokoknya bener-bener ngajarin kita ngatur emosi, kita tetap tenang gitu. Dan nggak ada salahnya kalau kita tetap tenang gitu. Kita nggak harus, kalau kita benci sama orang tuh kita nggak harus frontal. Ini menurut aku ya, nggak harus frontal gitu ya, nggak harus frontal, nggak harus marah-marah. Kalaupun emang merekanya bikin marah kita gitu. Baik, ini kebetulan ada yang bertanya nih Bu, apa sih yang membuat Bu Cahya tertarik gitu untuk menerapkan prinsip stoicism ini dalam kehidupan sehari-harinya Bu Cahya? Apa ya yang bikin tertarik tuh lebih ke, kalau aku lihat-lihat ya kayak ilmu, bukan ilmu ya, kayak lebih ke untuk ya biar tenang aja sih. Karena tuh aku orangnya waktu itu cemasan gitu kan, kayak ini gimana ya kalau misalnya kejadian kayak gini, apa-apa tuh dipikirin, kayak even itu ekonomi Indonesia juga yang bukan emang tanggung jawab kita, maksudnya yang kayak benar-benar di luar yang harusnya kita pikirin, diri kita yang kita pikirin malah mikirnya yang ke lain-lain gitu, jadi kayak capek sendiri gitu sih Karisma. Jadi kalau kita terlalu banyak mikirin hal-hal yang di luar kendali kita, itu capek banget ya teman-teman ya. Betul. Jadi nggak usah terlalu dipikirin karena itu semua ada porsinya ya Bu ya. Semuanya ada porsinya. Baik, selanjutnya itu ada yang bertanya juga nih Bu, banyak orang yang mengira stoicism itu tentang tidak punya perasaan atau near empati atau cuek atau nggak berempati gitu, atau tidak memiliki empati terhadap orang lain. Nah, itu sebenarnya benar nggak sih? Atau sebenarnya stoicism itu berbeda dengan near empati tersebut? Beda sih ya, beda. Near empati tuh kayak benar-benar kita nggak ada rasa peduli ya sama orang. Tapi kalau misalnya stoicism tuh kayak lebih ke biar kita tenang, bukan maksudnya nggak peduli atas pikiran orang ya, tidak terlalu mengumbar, tidak terlalu tanjung atau selalu ingin komen, selalu ingin diperhatikan gitu loh. Lebih ke kayak gitu aja sih. Karena kayak pernah ya dulu kayak pengen banget ya, apa-apa tuh selalu ditaruh di Instagram, di Facebook gitu, atau dilihatin ke orang-orang gitu, biar pengen komen. Tapi kan kalau misalnya bisa kan kita kan nggak bisa ngendaliin orang ya, maksudnya kayak oh si ini pasti bakal komen, kan itu nggak bisa ya. Kita ngarepnya tuh orang pengen komen yang bagus-bagus, ternyata dari kalau misalnya mereka enggak tuh kayak cemas gitu, kan bisa yang kita lakuin salah gitu ya. Jadi kayak gitu aja sih, kita lebih ke agar kita tidak seperti itu lah. Kalau misalnya nilai empati, maksudnya tuh beda ya. Ini ada salah apa ya kalau misalnya nilai empati kayak gitu? Nilai empati tuh kayak benar-benar kurang peduli gitu. Tapi kita kayak gini kan kurang peduli. Kurang peduli gimana tuh Bu? Aduh, kalau misalnya apa namanya ya? Ada hate comment yang tanpa mendasar ya, kita nggak usah terlalu peduli gitu ya. Kecuali terlalu, maksudnya ada hate comment yang terlalu yang nggak berlandaskan gitu. Misalnya dia kenapa benci kita, kenapa kita pergi, kenapa dia benci, itu nggak usah terlalu dipikirkan karena ya mereka kayak gitu. Yang buruk-buruk lah, lebih ke nggak usah terlalu peduliin yang buruk-buruk. Nah itu kalau dari empati ya beda aja sih. Kalau misalnya ini kayak lebih ke kita nggak usah peduli hal-hal yang buruk, yang hal-hal yang jahat sama kita. Baik Bu Cahya, jadi kita mau lanjut ya Q&A-nya nih. Jadi ada lagi nih Bu Cahya yang bertanya tentang penerapan stoicism dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ada yang tanya kayak gini, dalam pekerjaan atau hubungan sosial, kira-kira menurut Bu Cahya seperti apa contoh sikap stoik yang sehat Bu? Bagaimana Bu? Saya punya contoh. Jadi kalau misalnya kita kalau di lingkungan pekerjaan atau di hubungan ya, kita tetap bersikap baik atau berperilaku baik gitu ya, sebisanya kita. Nah, gimana responnya rekan kerja atau orang yang dalam hubungan dengan kita, itu jadi bukan urusan kita gitu. Jadi misalnya kita udah berbuat baik nih sama itu orang, tapi orang tersebut malah jahat nih sama kita gitu kan. Jadi tuh gimana ya, mungkin
dari sekian orang tuh emang orang ini yang jahat gitu, jadi nggak usah kita ambil pusing tuh. Kadang jadi dengan begitu kita kayak mengurangi rasa-rasa emosi kita gitu. Contohnya kayak gitu ya, kalau saya pribadi ya kayak gitu. Jadi di tempat kerja saya ya pasti ada aja kayak gitu, misalnya kita udah berbuat baik nih, kita udah bekerja sesuai job desk gitu kan, nah sisanya tergantung kayak misalnya atasan kita gitu, itu di luar kendali kita semuanya gitu. Jadi kalau ketika kita udah melakukan yang terbaik, ya udah kita coba serahkan semuanya aja lah gitu. Jadi kuncinya kita berbuat baik semaksimal mungkin sebisa kita. Betul. Versinya Bu Cahya seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya respon orang atau tindakan orang terhadap kita itu bukan di luar pikiran kita lah gitu kalau di stoicism. Oke Bu, kita lanjut ya Bu, membaca pertanyaan-pertanyaan dari netizen atau para pendengar podcast yang setia ini. Kadang-kadang Bu, orang itu susah untuk menerima hal-hal yang di luar kendali kita. Menurut Ibu, gimana caranya kita melatih stoicism itu gitu, sehingga kita nggak nyerah gitu aja. Misalnya nih Bu, contohnya, misalnya saya punya pacar misalnya, ini bukan saya ya, bukan, tapi ini misalnya saya punya pacar, ya namanya hubungan pasti ada konfliknya kan. Nah, ketika yang sebenarnya ketika lagi konflik itu kan suasananya nggak nyaman kan pasti kan. Nah, sementara ketika konflik itu juga kita tuh pasti egonya lagi tinggi-tingginya gitu kan ya. Nah, menurut Ibu supaya kita juga nggak kepikiran sama hal-hal atau perasaannya dia segala macem, atau kita malah jadi menyalahkan diri kita sendiri atas konflik itu, kira-kira menurut Ibu gimana Bu caranya? Kalau menurut saya sih mungkin bisa cari jeda gitu. Misalnya ini konteksnya dalam keadaan sama-sama emosi gitu ya. Kalau misalnya saya pribadi sih kayak mungkin bakal nyari waktu sendiri dulu sih buat nenangin diri sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam keadaan kayak gitu sama-sama emosi tuh kadang nggak nemu jalannya gitu. Saya pernah kayak gitu kalau misalnya lagi ya emosi gitu. Jadi ya alangkah baiknya kita kayak sama-sama tenangin dulu, ambil waktu buat masing-masing sih gitu. Kayak gitu sih Mbak Risma. Kayak gitu kalau dari saya sih gitu ya. Jadi biar kepala dingin dulu, nanti baru diomongin lagi. Cari kok bisa timbul konflik ini tuh awalnya kayak gimana gitu. Cari jalan keluar bareng-bareng. Dengerin ya para netizen, jadi kalau lagi ada apa-apa nih hubungannya, ambil jeda dulu, take the time, tarik nafas, biarkan dulu semuanya tenang, baru diomongin baik-baik. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri atas sesuatu yang bukan kesalahan kita. Betul. Bukan kita ya, kalian yang mengalami. Oke, lanjut ya Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, adakah momen dalam hidup Bu Cahya sendiri gitu ya, di mana stoicism itu sangat benar-benar membantu Bu Cahya dalam menghadapi situasi yang sulit? Kalau di kehidupan kayaknya sih banyak sih ya. Tapi benar-benar kayak kalau misalnya penerapannya di kehidupan. Kalau momen yang sulit sih kayaknya sih sering ya. Cuman kayak misalnya kalau saya sih biasanya kayak ambil waktu sendiri gitu, coba biar gak kepikiran gitu kan. Mencari celah agar kayak coba membagi-bagi gitu. Ini tuh masalah besar apa bukan gitu ya. Karena kayak saya tuh berpatokan kadang misalnya ini termasuk dari pikiran saya kah gitu kan, tindakan saya kah yang respon gitu yang bisa saya kendalikan atau enggak gitu loh Mbak Risma. Tapi kalau misalnya emang udah mumet banget gitu ya, udah kayak bingung, udah kayak gitu, udah nggak tenang, udah kayak itu saya tetap cari bantuan gitu, tanya teman atau gimana gitu ya, teman terdekat atau kayak kerabat, keluarga gitu terdekat. Karena jujur aja saya tuh walaupun nerapin stoicism tapi emang bener-bener masih belajar sampai sekarang gitu. Berarti ngobrol ya, Iya. kalau misalnya lagi menghadapi situasi yang sulit, Bu Cahya ngobrol, maksudnya cerita ke orang-orang terdekat yang Bu Cahya percaya gitu ya. Biasa sih kayak gitu. Tapi emang iya sih Bu, sharing tuh ngaruh banget sih. Kayak rasanya tuh kalau kita sharing tuh beban-beban kita tuh plong gitu, lega gitu. Ada sedikit yang berkurang lah gitu.
Oke Bu, pertanyaan berikutnya nih dari netizen gitu ya. Di zaman sekarang itu nih ya, kadang kan overthinking, anxiety atau cemas itu tuh banyak dirasakan oleh para Gen Z gitu ya. Karena apalagi katanya tuh Gen Z sekarang tuh mentalnya lemah dan segala macamnya gitu ya. Stigma buruk itu melekat lah pada diri Gen Z gitu dan sehingga menjadi perbandingan bagi para generasi milenial. Nah, menurut Ibu gimana stoicism itu bisa menjadi perisai mental buat Gen Z gitu. Mungkin Ibu punya tips buat para Gen Z supaya nggak dibilang lemah mentalnya. Mungkin stoicism itu bisa membantu para Gen Z supaya mentalnya nggak dibilang lemah atau segala macam. Nah, tips dari Ibu gimana nih, Bu? Mungkin ada satu atau dua tips ya Mbak Risma. Yang pertama itu coba jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Nah, karena itu tuh sering banget dan saya pun kadang kayak gitu, terlalu kayak menyalahkan diri sendiri gitu ya. Overthinking tuh kayak misalnya apa gue kayak gini ya, apa gue kayak gitu, terlalu kayak gini, terlalu kayak gitu. Itu jujur aja saya juga masih kayak gitu kan. Jadi yang pertama itu coba kurang-kurangin yang namanya nyalahin diri sendiri gitu ya. Terus ngeluh sama diri sendiri gitu, terlalu nyalah-nyalahin kok diri gue tuh kayak gini ya, kenapa sih gue kayak gini gitu. Itu yang pertama kurang-kurangin. Terus yang kedua itu coba melakukan sesuatu secukupnya aja kayak gitu. Jadi kayak misalnya contoh misalnya di kerjaan ya, kita job desk kita dapat ini. Terus apa namanya? Kita tuh pengen kelihatan baik nih di mata atasan contoh ya ini. Jadi kita melakukan kerjaan atau job desk yang bukan kerjaan kita gitu, ditambahin lah gitu. Misalnya kita ngerjain punya teman atau gimana gitu ya. Jadi biar kelihatannya kita lebih rajin, lebih baik gitu kan. Jadi kan kita di mindset kita tuh kadang ada yang namanya ekspektasi kalau misalnya orang itu akan suka sama kita. Nah, itu tuh baiknya dikurangin karena ya itu respon orang lain tuh di luar kendali kita gitu kan. Jadi kalau misalnya ketika kita udah baik sama orang, kita punya ekspektasi orang itu akan baik sama kita, tapi ternyata enggak, cuman kayak ya udah biasa aja gitu. Dan itu kadang bikin sakit hati gitu. Ya kayak gitu sih. Yang kedua, yang pertama tadi ya. Terus yang kedua ya tadi ya. Kedua. Iya. Kayaknya kiranya itu aja sih kalau misalnya tips-tips dari saya ya. Pertama yang tadi kayaknya yang udah disebutin di awal-awal tuh kayak misalnya nggak fokus sama pengembangan diri sendiri gitu ya. Kayak jadi kayak kadang ada kalanya kita perlu keep buat diri kita sendiri aja, nggak perlu orang-orang lain tahu gitu sih Kak. Nah, Berarti buat para netizen-netizen yang Gen Z nih ya, yang lagi nonton podcast ini gitu ya, simak nih tipsnya dari Bu Cahya. Yang pertama adalah jangan menyalahkan diri sendiri ya. Apapun yang terjadi, coba untuk perbaiki, pulihkan, introspeksi diri. Kalau misalnya ada yang salah, kemungkinan dari diri kita boleh kita merasa diri kita bersalah, tapi jangan berlarut-larut seolah-olah itu benar-benar salah kita. Kayak di-stres sendiri, depres sendiri karena merasa semuanya itu salah kita, itu jangan gitu ya. Harus introspeksi lagi lebih lanjut. Yang kedua, tadi kata Bu Cahya itu adalah turunkan ekspektasi. Jadi, emang kadang-kadang kita penuh harapan ya para netizen, tapi harapan itu gak boleh lah tinggi-tinggi ya, turunkan ya ekspektasinya gitu kan, karena berharap berlebihan juga gak boleh. Yang ketiga, menjaga mengkeep suatu urusan untuk diri kita sendiri. Baiknya sesuatu boleh dipublish, tapi jangan berlebihan dalam mempublish hal-hal yang menjadi urusan kita, karena mungkin akan ada banyak orang atau memancing keributan dari orang lain. Jadi baiknya di-keep di diri kita sendiri aja gitu ya. Buat netizen nih, para Gen Z ya, yang biasa dikit-dikit status cekrek, dikit-dikit cekrek upload gitu ya. Tolong ya di-keep sendiri aja. Mungkin boleh publish atau upload tapi sesuai kadarnya saja, jangan berlebihan. Betul. Karena gini sih Mbak Risma, logikanya gini, kalau misalnya kita terlalu overshare gitu ya, yang tadi Mbak Risma bilang, terlalu biar di kita sendiri. Nah, itu tuh kayak pengaruhnya ke overthinking juga. Misalnya kita udah oversharing gitu kan, semuanya semua orang harus tahu kita ngapain aja. Nah, itu tuh kadang kalau misalnya saya pernah kayak ngerasa tadi terlalu oversharing gak ya? Sering kayak gitu kan, maksudnya kayak merasa
tadi kita terlalu cerita banget sih, terlalu mengumbar, itu lama-lama kayak bikin kita nambah pikiran kita gitu loh, nambah Iya, overthinking, jadinya tuh kita terlalu cemas. banyak oversharing juga nggak baik ya. Para Mhm. bapak ibu, para Gen Z nih, netizen-netizen ya, tidak baik oversharing. Jadi dikit sendiri aja, kasih informasi yang sekadarnya saja. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah berlebihan. Yang berlebihan itu nggak baik. Si pulau Lanjut ya, profil. Bu ya. Ada lagi nih banyak banget nih Bu, Banyak komen-komen banget. nih, Kita cukup gak nih ya komen-komen, durasinya? pertanyaan. Oke, apakah stoicism menurut Ibu, Mhm. apakah stoicism ini cocok diterapkan untuk generasi muda atau generasi Gen Z yang tadi itu oleh pemuda-pemuda zaman sekarang ini, apakah stoicism itu cocok atau justru stoicism ini nggak cocok nih buat para Gen Z? Menurut Ibu gimana Bu? Kalau cocok gak cocoknya sih sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing. Karena ada juga yang misalnya pengen nerapin tapi dirinya sendiri tuh kayak masih susah gitu untuk masih susah, ya nggak apa-apa dicoba. Cuman kalau misalnya emang belum mau, ya nggak apa-apa, nggak usah gitu. Ya ada usaha, maksudnya kalau misalnya belum mau menerapkan ya nggak apa-apa, kan kadang sekarang juga apa-apa posting sosmed gitu biar rame. Sekarang juga kan pasaran apa namanya, apa-apa promosi dari IG gitu kan, mungkin ada kebutuhannya juga jadi di share-share gitu kan. Cuma ya itu dia, apa namanya, kalau misalnya pengen penerapan stoicism ini balik lagi sih ke pribadi masing-masing. Kalau misalnya cocok gak cocok, tapi kalau misalnya dicoba ya coba aja gitu. Balik kalau misalnya udah dicoba tapi nggak cocok ya ya udah nggak usah gitu sih kalau dari saya sih gitu ya. Karena memang iya sih Bu, bahkan menurut saya juga ya, anak itu sebenarnya juga perlu dididik untuk ajaran stoicism ini ya. Maksudnya kan semakin ke sini informasi yang masuk gitu Ya. ya, apalagi ke anak-anak itu juga udah banyak. Maksudnya Mm-mm. anak-anak tuh sekarang tuh udah bisa main YouTube gitu Ya, ya Bu ya. dan sosok Apalagi hari. kan maksudnya zaman dulu mungkin masih mainnya di lapangan, main Mm-mm. permainan yang tradisional. Kalau sekarang kan informasi itu udah gampang banget diserap Iya, sama anak-anak dan gitu kan juga ya. apa langsung nggak tersaring gitu kadang. Iya, Sering. jadi mungkin juga untuk anak-anak perlu ya untuk diajarkan stoicism ini gitu, Tuh. supaya nanti ke depannya pada saat masa besarnya mereka bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Tuh. Oke, Bu, baik sepertinya ini saya akan menanyakan gitu ya, pertanyaan dari para netizen. Ya, Baik. mungkin 2 pertanyaan terakhir kali ya, Bu. Boleh. Eee, Boleh. Menurut Ibu, bagaimana stoicism itu bisa mengubah cara Ibu dalam, memandang sesuatu atau memandang kebahagiaan, Hmm. memandang kesuksesan gitu ya, Bu, atau bahkan kegagalan? Itu Hmm. gimana, Bu? Itu penting banget sih ya buat kita-kita nih pasti semuanya juga pengen sukses, Mm-mm. pengen bahagia gitu. Nah, menurut Ibu bagaimana stoicism itu bisa mengubah cara pandang Ibu terhadap hal-hal tersebut? Ya, jadi kalau stoicism, kalau di saya pribadi sih kayak lebih ke ngajarin kita biar gak pasang ekspektasi yang lebih gitu ya, yang keras batu. Kayak misalnya kita misalnya udah berusaha nih, udah berusaha dengan usaha kita pokoknya udah ngeluarin segala tenaga melakukan sesuatu gitu ya, usaha untuk mencapai sesuatu hasil, tapi ketika hasilnya nggak sesuai sama pikiran kita atau ekspektasi kita, ya kita balik lagi, kita mikir-mikir kalau misalnya hasil yang kita usahakan itu di luar kendali kita gitu, nggak bisa kita kendalikan, jadi kayak gitu sih. Jadi kita membawa lebih tenang aja gitu, pikirnya sih kayak gitu kalau strateginya. Itu sih Mbak Risma kalau. Iya sih, emang kadang-kadang ketenangan itu perlu banget ya Bu ya dalam Mm-mm. segala hal gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya kepengen sukses urusannya, kepengen bahagia, jadi belajar tenang dulu gitu ya Bu ya. Memang belajar tenang itu nggak ada yang langsung bisa ya. Jadi Betul, perlu betul. proses semuanya itu ya. Yang namanya juga belajar, jadi Iya, berproses, kadang bisa, kadang enggak, tapi nggak apa-apa lama-lama yang bisa jadi terbiasa. iya. Oke Bu, pertanyaan terakhir nih ya Mm-mm. Bu ya. Kalau misalnya pendengar podcast ini gitu ya, pengen memulai untuk belajar stoicism gitu. Dari mana sebaiknya mereka memulai untuk belajar Hmm, stoicism ini?
Yang pertama sih, coba pahamin dulu apa itu stoicism ya. Karena kalau misalnya kita buka sosmed tuh banyak banget yang kayak zaman sekarang tuh banyak kayak istilah-istilah ya, banyak banget apa namanya, istilah. Jadi tuh kadang ada yang namanya salah mengartikan gitu. Nah, baiknya nih kalau teman-teman misalnya mau coba mulai menerapkan stoicism ini, di diri kalian masing-masing gitu ya, bisa dicoba untuk kita harus cari tahu dulu nih, mengerti dulu apa itu yang namanya stoicism gitu. Nanti kalau misalnya kita udah mengerti konsepnya, nah barulah kita coba diterapkan gitu dalam diri kita masing-masing. Gitu sih, Karisma. Karena banyak sih kalau misalnya kita mau coba belajar stoicism bisa dari YouTube, bisa dari media-media sosial lain juga banyak kayak TikTok, Instagram itu banyak ya. Dan cara memulai orang tuh kadang beda-beda. Jadi kalau misalnya dari saya pribadi sih coba dimengerti dulu apa itu stoicism. Jadi baru kita coba nih apa yang sekiranya bisa dimulai dari lebih dulu di diri kita gitu. Jadi pahamin konsep dulu teman-teman. Kalau Tuh. teman-teman udah paham konsepnya, gampang tuh belajar untuk kesana-sananya ya. Bu Cahya, udah di penghujung acara ini podcast kita nggak terasa ya. Ternyata udah lama nih kita ngobrolin tentang stoicism ini gitu. Iya. Nah, teman-teman terima kasih banyak. Semoga teman-teman yang mendengarkan itu bisa mengambil pelajaran dari podcast kita hari ini, dari Bu Cahya sendiri yang memberikan materi tentang stoicism juga, dan semoga kita semua bisa menerapkan stoicism dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun nggak mudah, walaupun sulit, tapi kalau kita belajar, insya Allah pasti bisa teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton di podcast Bincang-Bincang bersama Hujan ya. Semoga teman-teman yang dengerin ini nggak lagi hujan juga, karena hujan tuh bawaannya dingin gitu. Tapi kalau dingin-dingin enaknya nonton podcast. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mbak Risma.